Sidang kasus makar Victor Frederick Yemo divonis 8 bulan di Pengadilan Negeri Jayapura pada Jumat 5 Mei kemarin. Dalam sidang putusan yang berlangsung dipimpin majelis hakim yang diketuai Matius bersama hakim anggota Andi Asmurf dan Lin Karol Hamadi. Majelis hakim memutuskan Victor dikenai pasal 155 ayat 1 KUHP. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua, Putri Nurjanah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Putri. Baik, rekan Mei dari Jayapura, Papua melaporkan sidang kasus makar yang menimpa Victor Frederick Yemo di Pengadilan Negeri Jayapura kemarin digelar pada Jumat tanggal 5 bulan Mei 2023. Dalam putusan yang berlangsung dipimpin oleh majelis hakim yang diketuai oleh Matius bersama hakim anggota Andi Asmuruf dan Rin Karol Hamadi, Victor Yemo divonis penjara selama 8 bulan. Majelis hakim memutuskan Victor dikenai pasal 155 ayat 1 KUHP. Putusan tersebut lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum Ahmad Kobarubun yang sebelumnya menuntut Victor melanggar pertama pasal 106 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam pendakwaan tersebut, JPU menuntut hukuman selama 3 tahun penjara. Sebelumnya jaksa penuntut umum mengenakan 4 pasal berbeda, yaitu pasal 106 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, pasal 110 ayat 1 KUHP, pasal 110 ayat 2 ke 1 KUHP, pasal 160 KUHP junto pasal 55 ayat ke 1 KUHP. Koalisi Penegak Hukum dan HAM untuk Papua, salah satu dari kuasa hukum Victor Frederick Yemo, Manuel Gobay mengatakan 4 dakwaan maupun 1 tuntutan dalam dakwaan pertama JPU tidak terbukti. Menurutnya, hakim berdasarkan jurisprudensi kasus di tahun 1980-an mengambil alih untuk menganalisa sendiri berdasarkan fakta. Mei dan juga Tribuners, selanjutnya berdasarkan fakta tersebut, alat bukti, saksi, dan keterangan dakwah, juga ahli, serta petunjuk menyimpulkan bahwa yang terbukti adalah pasal 155 ayat 1 KUHP. Lebih lanjut, berkaitan dengan hasil putusan hakim tersebut dalam persidangan yang berlangsung, majelis hakim tidak membuka ruang untuk terdakwa menyatakan pikir-pikir atau menerima. Emmanuel Gebe juga mengatakan bahwa yang pasti sejak putusan pada Jumat lalu di tanggal 5 Mei 2023 kemarin, 14 hari kemudian koalisi akan masih mempunyai waktu untuk menyatakan pendapatnya untuk menerima ataupun tidak daripada putusan hakim. Menurut Manuel sendiri, 4 dakwaan yang selama ini diviralkan oleh media itu bahwa kliennya yang melakukan tindakan makar itu tidak terbukti. Baginya kemenangan kliennya ini adalah suara rakyat Papua karena semua korban rasisme yang akhirnya dikriminalisasi oleh pasal makar tidak terbukti. Kasus yang menimpa Victor sendiri yang didakwakan Tribuners dan juga MEI bahwa Victor Yemo ini terkait dengan demonstrasi anti rasisme Papua untuk memprotes ujaran rasial yang ditujukan kepada mahasiswa Papua di asrama mahasiswa Papua Kamasan 3 Surabaya pada 16 Agustus 2019 silam. Yemo didakwa makar karena dianggap memotori demonstrasi yang terjadi di Kota Jayapura pada 19 dan 29 Agustus 2019 silam. Demikian, Mei, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Putri atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum Victor. Berikut tayangannya untuk Anda. Yemo, tadi kita sama-sama mendengarkan bahwa 4 dakwaan yang didakwakan oleh saudara jaksa. Yang pertama, dakwaan pertama pasal 106 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tidak terbukti. Dakwaan kedua, pasal 110 ayat 1 KUHP tidak terbukti. Dakwaan ketiga, pasal 110 ayat 2 KUHP tidak terbukti. Dakwaan keempat,
pasal 160 KUHP junto 55 ayat 1 ke 1 KUHP tidak terbukti. Itu artinya semua dakwaan maupun satu tuntutan dalam dakwaan pertama tidak terbukti. Selanjutnya, hakim berdasarkan jurisprudensi kasus di tahun 1980-an berdasarkan itu mengambil alih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.